Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba kembali di channelnya Ijo Godong Dulur. Pada kesempatan kali ini kita sedikit mau berbagi ya, pengalaman saya pribadi mengenai pupuk ya. Ini kita akan membuat pupuk dengan bahan dasar dari cucian beras ya, air cucian beras. Jadi ini bahan dasar dari air cucian beras. Kita akan membuat pupuk ini dengan cara yang simple tapi hasilnya menakjubkan ya. Bahwasanya uji lab pada pupuk ini untuk nitrogennya itu sangat tinggi ya teman-teman ya. Untuk fosfornya juga sangat tinggi, tapi pupuk ini kekurangan di kalium ya, kalium. Nah, jadi pupuk ini untuk masa-masa vegetatif ya, khusus untuk masa vegetatif. Tapi nantinya untuk kedepannya kita akan membuat perubahan pada pupuk ini menjadi pupuk yang lengkap, nitrogennya, fosfornya juga, kaliumnya juga sangat tinggi ya. Saya pertegas lagi ya, untuk pupuk ini nanti kita terapkan pada masa vegetatif ya teman-teman ya, karena nitrogennya itu dari hasil labnya itu sangat pekat ya, sangat pekat. Jadi untuk ukuran nitrogen itu sangat tinggi, terus untuk fosfornya juga sangat tinggi ya. Oke, simple ya, makanya jangan di skip video ini. Jangan lupa ya teman-teman, sebelumnya tolong dukungannya dengan cara like, comment, dan subscribe. Jangan lupa ditekan tombol loncengnya ya dulur, serta di share ke teman-teman. Oke, kita langsung bagaimana membuatnya ya. Oke, jadi ini sangat simpel ya teman-teman. Kita hanya cukup menyediakan air cucian beras ya, air cucian beras. Usahakan yang pertama ya teman-teman ya, usahakan yang pertama. Kita kumpulkan, ini ada air cucian beras selama 2 hari ya, kita kumpulkan. Terus ada kain. Apa tujuannya kain ini? Kain ini hanya sekedar penutup ya, penutup. Jadi ini bukan proses fermentasi, tapi ini ditutup dengan kain. Jadi aerob ya, keluar masuk udara, tapi ini bukan fermentasi ya teman-teman ya. Jadi nanti setelah 2 minggu ya, setelah 2 minggu akan ada jamur yang hidup di permukaan air cucian tersebut ya teman-teman ya. Prosesnya juga sangat simpel. Setelah kita tampung air cucian berasnya, kita cukup menutupnya ya, apa tujuannya? Nah, seperti ini ya, kita tutup. Apa tujuannya kita tutup dengan kain tersebut? Agar nyamuk-nyamuk tidak bertelur dan telurnya masuk di dalam ember ini ya teman-teman. Ketika telur itu masuk ke ember ini, maka terjadi pengerusakan proses sekitar 2 minggu ini ya teman-teman ya. Jadi ini kita diamkan seperti ini, kita diamkan di dalam ruangan selama 2 minggu, maka jamur yang disebut jamur jakaba itu akan muncul dengan otomatis. Tapi syaratnya harus telur-telur dari nyamuk tersebut tidak masuk ke ember ini ya, karena kalau masuk maka
pasti tidak akan jadi ya, pasti tidak akan jadi, karena begitu telur itu menetas dan menjadi jentik-jentik, maka air di dalam ember ini selalu bergerak ya teman-teman. Nah, kita usahakan kita tutup seperti ini, dan ini wajib ya teman-teman. Ini SOP-nya pembuatan pupuk ini ya. Tutup seperti ini rapat ya dengan kain, jangan menggunakan plastik ya, tapi kain. Kita teduhkan di dalam ruangan dan jangan terkena air hujan ya. Kita simpan dan jangan digerak-gerakkan. Begitu kita taruh di tempat tersebut, kita diamkan selama 2 minggu ya. Itu kuncinya, SOP-nya seperti itu ya teman-teman, dan pasti 100% berhasil teman-teman, dan pasti 100% berhasil ya. Itu untuk langkahnya ya, untuk langkah-langkahnya. Kalau belum jelas nanti bisa kita sharing di dalam kolom komentar ya teman-teman ya. Kebetulan saya juga ada kemarin proses yang 2 minggu ya teman-teman ya. Ini kita taruh di sini dulu. Nah, kita ambil yang ini prosesnya sudah 2 minggu ya teman-teman. Kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, ternyata sudah kayak gini ya teman. Nah, ini penampakannya ya. Nah, ini penampakan yang disebut jamur jakaba ya, jamur jakaba. Dan airnya ini sudah bisa diaplikasikan ke tanaman kita ya. Untuk kocornya, untuk kocor, dosis kocor bisa per liter itu 50 ml ya, atau bisa juga saya pernah menambah per liter itu 100 ml ya, 100 ml juga saya juga sudah, dan ternyata aman ya teman-teman, ternyata aman. Nah, saya coba ambil untuk yang spray ya, spray daun, itu dosisnya per liternya hanya 10 ml ya, atau bisa ditambah maksimal 20 ml. Jadi 2 tutup botol aqua ya, 2 tutup botol aqua itu maksimal, dan diaplikasikan 1 minggu sekali. Bagus ya teman-teman. Kita akan ambilkan bagaimana penampakan jakaba ini, dan ini menjadi biang ya teman-teman, dan ini menjadi biang, ini tidak berbau teman-teman. Nah, ini akan menjadi biang. Jadi ini kita pecah, setelah itu kita tambahkan air leri atau air cucian beras tersebut di masing-masing tempat untuk memperbanyak ya. Prosesnya juga semakin cepat ya. Kalau sudah ada timbul jamur seperti ini, proses kedepannya 1 minggu juga sudah siap aplikasi ya teman-teman ya. Ini jamur jakaba, dan ini penemunya itu Junaidi ya. Ini terobosan baru untuk para petani ya. Oke, itu saja review dari kita ya. Semoga ada poin yang bisa bermanfaat untuk jenengan semua. Saya cukupkan dulu ya dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ijo godong.